ternyata nggak lama kemudian, lama sebenarnya sih mungkin sekitar semenit lah ya. Nggak lama kemudian tuh ininya place marknya jatuh gitu kan, kayak muncul gitu. Itu semua orang standing ovation kayaknya tuh yang we just discovered fire gitu. Wah hebat loh, ada laporan warga di tengah peta gitu untuk tindak lanjut. Ini harus tindak lanjut gitu lah. Akhirnya jadilah lahirlah Clue. Laporan tuh akhirnya 500.000 jadi standar laporan lah ya. Akhirnya kita banyak nge-training lurah, nge-training camat. Halo sahabat IJ, kembali lagi di Bastop. Kali ini saya bersama Direktur Teknik dan Teknologi Informasi, Bapak Raditya Maulana Rusdi. Selamat datang Pak Rama di Bastop. Selamat datang. Terima kasih. Mohon maaf ya. Emang udah masuk TJ jadi bawaannya pengen menerima tamu kan, Ya, jadi betul. udah masuk. Apa kabar Pak Rama? Baik. Jadi kita pengen langsung aja cerita sedikit dong Pak, pengalaman masa kecil atau cerita dulu besar tuh di lingkungan seperti apa, dan sebelum akhirnya join ke Transjakarta tuh latar belakang pendidikannya apa aja, terus pengalamannya apa saja? Mungkin sebelumnya salam kenal dulu ya semuanya. Panggilan saya Rama, cuma memang nama lengkapnya Raditya Maulana Rusdi. Itu Radityanya Ra, Maulananya Ma. Jadi panggilannya Rama. Oh gitu. Lahir di Jakarta tahun 83. Hari ini umur saya 40 tahun. Dan saya selama di Jakarta itu sampai SMP. SMP 3 lah gitu. Udah gitu saya sekolah di luar. Valley Forge Military Academy and College kan? Valley Forge Military Academy and College. US Militer. Gimana tuh bisa akhirnya orang tua atau keluarga memutuskan Pak Rama itu untuk melanjutkan ke military, terus militerinya di Amerika gitu, bukan kayak misalnya di Indonesia di Taruna Nusantara atau Krida Nusantara gitu. Awalnya itu masuknya ke sekolah normal, private school. Oke. Tapi kelas 1 itu ya masa-masa bandel lah ya. Masa-masa bandel, nggak disiplin, udah gitu orang tua ngelihat kayaknya, wah kamu cocoknya kayak masuk ke sekolah yang lebih bisa mendisiplinkan. Akhirnya masuklah ke military school. Nah di situ tuh pengalamannya macem-macem lah gitu. Karena memang sekolahnya bener-bener gaya militer, tapi ada akademinya juga. Militernya tuh militer Inggris lah gitu, cuman di Amerika gitu. Iya, kalau aku baca-baca tuh dia menurunkan yang Royal British Military gitu ya. Jadi bedanya apa sih sebenarnya? Kalau dulu sih ngeliatnya bedanya kalau lagi parade atau misalnya lagi upacara tuh topinya pakai topi Inggris yang tinggi itu tuh kan. Itu dia tuh pemimpin upacaranya cuma pakai itu aja. Tapi gaya dia marching band apa dan sebagainya ya itu lebih ke gaya-gaya Inggris lah gitu. Tapi ya di dalam situ ya banyak macam-macam lah ya. Jadi satu belajar disiplin, yang kedua gimana ketahanan hidup, dilempar ke tengah hutan tanpa harus memiliki apa-apa lah gitu ya. Jadi Survival mode gitu. Survival mode. Benar. Dan kebetulan memang orang Indonesia di situ gak banyak. Waktu itu Ada berarti tapi? Ada, saya pun kaget. Jadi begitu masuk ternyata ada kayak 3 orang lain. Wah lumayan 3 orang. Saya juga kaget. Ini SMA kan berarti? SMA. Tapi udah ada orang Indonesia yang ada di Valley Forge Military Academy ini cukup unik sih. Ya betul. Ada beberapa lah, kita ada 3 orang. Tahun depannya ada lagi gitu. Saya di sana sih sekitar 2,5 tahun yang akhirnya ya ended up berhasil lulus lah dari situ. Cuman selama di situ tuh udah kayak dunia lain memang, karena ya di dalam sana bener-bener apa ya, isolated dari dunia luar. Ini kan Nggak ketemu orang sama sekali. ini kan di Wayne, Pennsylvania. Wayne, kan? Pennsylvania, betul. Itu kan bener-bener nggak dekat dengan. Ya sebenarnya itu masih yang Pennsylvania bagian sini sih. Cuman kan tetap aja kan itu kota kecil yang. Ya dari Philadelphia mungkin sekitar apa ya, mungkin sejam lah naik kereta gitu. Keretanya juga kereta tua yang kayak di Harry Potter begitu lah. Jadi pergi ke sana tuh benar-benar kayak isolated. Kalau misalnya mau ke apa namanya, misalnya ada yang sakit gitu ya, rumah sakit itu benar-benar evac-nya tuh jauh banget lah gitu. Cuma ada klinik kecil aja di situ. Ya jadi sebenarnya hiburan nggak ada. Kita waktu itu nggak boleh, sekolahnya cowok semua. Oh oke. Sekarang udah ada ceweknya. Oh. Dulu sekolahnya cowok semua, cuman setiap 2 minggu sekali didatengin cewek-cewek untuk kayak dance hall gitu, biar tetap di jalur
biar tetap di jalur yang benar gitu. Cewek-ceweknya dari sekolah mana tuh biasanya? Sekolah cewek-cewek lain. Oh. Jadi ada sekolah-sekolah cewek. Jadi sekolahnya cewek-cewek di Yunani tuh yang all girls juga atau? Iya, all girls sama all boys. All boys dipertemukan. Diamprokin di dalam satu tempat kan, ya tiap 2 minggu gitu. Nah jadi, cuman ya itu benar-benar isolated. Udah gitu juga sangat-sangat disiplin. Semuanya militer, hukumannya setiap hari pokoknya ada lah kalau misal melakukan kesalahan dan ini itu, dan cukup apa ya cukup inilah one of a lifetime experience. Cuman hasilnya dari situ adalah kalau dilihat sekarang secara nggak langsung kan, nah ini kalau misalnya fast forward ke depan kan saya membangun banyak startup kan. Yeah. Startup itu kan banyak sekali dengan yang namanya failure, jadi fail terus. Jadi kalau misalnya fail tuh kita ngerasa ya mesti bangun lagi gitu. Kita kayak mental itulah yang akhirnya dibangun dari sekolah itu kayaknya selama 2,5-3 tahun itu. Setelah dari Valley Forge kan melanjutkan ke Strayhurst University ya. Strayhurst University yang di mana nih Pak? Di Washington DC. Yang di DC berarti ya. Washington DC ibu kota ya. Jadi Strayhurst University itu memang university yang memang lebih fokusnya ke IT. Ya jadi information technology, computer information system itu semuanya kebanyakan di situlah. Saya teman-teman sekelasnya itu kebanyakan orang-orang dari India. India kan sama IT kan. Iya. memang begitu. Jadi memang ya di Strayhurst tuh sekitar ambil S1 3 tahun ya kayaknya. Apa 2,5 tahun, saya udah lupa, udah lama banget itu rasanya. Setelah itu sambil kerja di kampus ya. Udah gitu setelah itu langsung ambil S2 karena udah ada syarat untuk bisa ambil S2. Oh, selama sekolah dan kuliah di Amerika ada keluarga yang mengunjungi nggak sih, atau emang sebenarnya keluarga lagi ada yang tinggal di sana atau gimana sih, kok bisa akhirnya di Wayne terus habis itu ke DC gitu? Kalau di Wayne ya nggak ada yang ngunjungin karena emang nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh, itu bener-bener telepon aja nggak boleh, surat menyurat. Jadi kalau misalnya mau berhubungan dengan orang tua atau keluarga, tulis surat. Kayak zaman-zaman bener-bener zaman-zaman perang dulu. Bener-bener gitu ya? zaman-zaman perang. Orang tua begitu ngeliat surat juga cuma diketawain doang kan, ngapain sih lu nulis surat, aneh banget gitu kan. Gitu. Nah jadi tapi kalau misalnya di Strayhurst ada sepupu lah. Oh oke. Ada sepupu di situ yang nemenin, jadi paling nggak tinggal bareng. Jadi tadi sekolah sekitar 2,5 tahun, terus S1 sekitar 2-3 tahun, terus S2 berapa tahun Pak? 2 tahun? 2 tahun, habis itu langsung pulang ke Indonesia atau lanjut dulu? Sebenarnya saya dapat izin kerja, pengen kerja di sana. Dapat visa apa berarti itu? Kenapa? Dapat visa apa tuh berarti itu? Sebutannya OTP sih. Jadi soalnya computer science STEM nggak sih soalnya hitungannya? Waktu itu belum berlaku tuh. Belum STEM kan dulu, kalau sekarang kan boleh lebih lama tuh. Enggak sih, waktu itu saya dapat izin kerja 1 tahun OTP. Tapi ya lagi nyari kerja, orang tua bilang katanya, ngapain lu kerja di Amerika, lu bangun negara lu sendiri sini di Indonesia. Luar biasa. Saya padahal udah yang sense of security-nya lebih enak ya kan, macam-macam kan, tempat tinggal segala ini itu nggak macet dan sebagainya. Saya pikir mesti balik ke Jakarta. Nah waktu itu Jakarta lagi banjir-banjirnya. Kalau tahun berapa tuh berarti? 2007, 2008. Kalau ngeliat di TV tuh itu yang lagi banjir parah banget. HI warnanya coklat gitu kan. Iya, lagi banjir ya, terus saya ngeliat, aduh mau balik begini. Balik lah, tapi akhirnya jadi balik. Udah gitu udah dilepaskan sama orang tua, cari kerja lu sana gitu. Cari kerja. Nah pengalaman saya kerja pertama tuh keterima di saya ikut manajemen training awalnya. Oh oke. Di Bank Niaga, belum CIMB. Belum dibeli sama CIMB? Belum dibeli. Masih transisi, jadi begitu saya di sana tiba-tiba dibeli. Gitu. Udah gitu dari situ kayak nggak cocok ya di banking. Karena berapa tahun tuh di Niaga dulu? Manajemen training mungkin paling juga 4 bulan kali. Terus kayak nggak cocok, akhirnya masuk PwC. Oh oke. Masuk PwC. Konsultan berarti? IT audit. Nah mengaudit kebanyakan bank sama ini perusahaan Jepang, pabrik-pabrik Jepang lah gitu. Cuman IT audit itu kan gitu kan, kerjaannya tuh lumayan monotonik lah gitu. Jadi ngeliatin data center, ngeliatin ya kebijakan dan sebagainya. Terus saya pindah ke Bank Danamon. Oh oke. IT audit lagi. Cuman kali ini ngaudit internal. Selama 2 tahun tuh, setelah tahun kedua saya pikir audit hal yang sama gitu kan, bosen juga. Repetitif gitu. banget ya? Iya repetitif. Akhirnya masuklah ke Ernst & Young, EY. Oh, oke. Ya di EY
lumayan banyak jadi konsultan ya, dan di situ kayaknya banyak belajar apa ya, high level networking, karena ketemunya kan kebanyakan sama ya BOD lah gitu kan kalau ngomongin audit kan. Jadi network banyak kebangun di sana juga gitu. Oke, menarik. Sebelum lanjut ke pengalaman setelah EY, aku pengen nanya, apa sih yang membuat orang tua Pak Rama tuh kok bisa udah nyekolahin anaknya 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kok akhirnya malah disuruh pulang gitu, nggak disuruh di sana aja gitu? Jadi memang orang tua saya tuh dari dulu ya, mungkin dari kakek dan sebagainya memang apa ya, punya mindset untuk membangun Indonesia. Jadi pengen juga mungkin ngelihat anak-anaknya nggak stay di sana, karena banyak juga sepupu saya yang akhirnya ended up di Amerika. Betul. Dan itu kan di Amerika kan lumayan monotonik juga kan, 9 to 5 kan. Iya. Lu sebagai orang Indonesia di sana nggak bisa kayak jadi Nggak, ya gitu kan. Betul sih. One in a million lah kalau sampai jadi kayak misalnya kayak Sundar Pichai ya, Iya atau benar kayak gitu. Nah, ya karena itulah akhirnya udah balik aja ke sini, coba bangun negara lah gitu. Oke, berarti lanjut setelah dari EY habis itu? Nah, di EY itu sambil kerja, udah kan ngumpulin tabungan, ada teman-teman lah ngajakin, kita buat perusahaan yuk gitu, tahun 2013 lah kalau nggak salah. Perusahaan apa? Adalah pokoknya perusahaan virtual reality, VR. Jadi waktu itu orang belum ada yang 2013 sudah mau bikin 2013 ngomongin VR. Terus saya bilang kan, oke, cuman kita mesti buat VR yang orang, misalnya nih waktu itu disabilitas ya. Disabilitas tuh bisa nonton konser Coldplay misalnya gitu kan, walaupun dia di rumah. Jadi waktu itu tuh udah kepikiran sesuatu yang memang apparently sekarang terjadi. Iya. Terjadi kan. Nah, dapat kita masukin dana semua, pokoknya semua tabungan dari kerja, masukin, tiba-tiba dapat klien. Waktu itu akhirnya VR-nya dipakai untuk perhotelan lah gitu. Jadi satu klien big chain hotel gitu, pakai servicesnya untuk virtual reality. Udah dipakai, terus ada satu konglo yang nawarin untuk beli. Oh, beli? Iya, dia invest terus gitu dia beli. Oke. Exit lah, ya kan. Begitu exit, ya udah, saya pikir nggak butuh UI lagi. Akhirnya kita jadi entrepreneur aja kan, ceritanya gitu. Masuklah jadi entrepreneur tahun 2013 waktu itu. 2013 mulai ngebangun. Jadi setelah exit dari sini saya ngebangun satu perusahaan namanya Teralogic. Oke. Teralogic ini kerjasama sama Google. Jadi waktu itu dekat banget sama Google. Kita sering banget ke Google Mountain View, Google Singapura gitu. Ini ngebangun kayak semacam command center sistem. Command center yang kebanyakan di government. Saya nggak bisa bilang detailnya. Cuman akhirnya kita banyak masuk ke government untuk command center di perusahaan Google ini gitu. Menarik banget ya. Berarti itu requires travel a lot ya. Berarti pas zaman kerjasama dengan Google. Banyak travel ya, cuman maksudnya kalau klien-kliennya sih kebanyakan government. Nah, perusahaannya sendiri revenue-nya oke, udah gitu kita profitable dari tahun pertama. Wow, cuman jarang loh itu. Saya nggak ngelihat kok kayaknya nggak ada impact apa-apa gitu. Iya. Jadi dari dulu tuh saya emang sukanya tuh ngelihat Social impact gitu ya? Social impact. Karena pas dari kecil tuh saya hobinya tuh nonton anime sama baca komik. Kalau ngelihat kan kayak contohnya komik yang saya paling suka tuh Doraemon sama Dragon Ball. Kalau lihat Doraemon tuh kan futuristik kan, apa yang dikeluarin dari dia tuh kan semuanya iya kan. Kalau Dragon Ball kan selalu mau jadi kayak wah we want to save the world. Penyelamat gitu. dunia. Iya betul. Kan? Jadi in a way tuh udah mindsetnya tuh udah kayak begitu banget. Jadi waktu udah jadi tuh perusahaan profitable, terus saya mikir kok nggak ada impactnya sama sekali ya gitu ya. Coba kita buat apa deh sesuatu yang mungkin impactful. Pas Jakarta lagi banjir-banjirnya lagi. Jadi tahun itu tuh lagi banjir parah. Akhirnya saya bilang sama co-founder saya waktu itu, kita buat solusi yuk, biar warga tuh bisa ngelaporin apapun yang ada di sekitar dia, untuk bisa langsung ditindak lanjut sama gubernur, gitulah ceritanya. Awal mulanya tuh itu. Terus udah gitu, waktu itu presidennya Pak Jokowi kan, saya bersurat ke beliau mungkin sekitar 4 kali, selama 7 bulan baru di-reply. Segitu birokratifnya lah kira-kira kayak gitu. Tidak kan, heran saudara-saudara. Kita udah buat sistemnya, cuman waktu itu tim bilang kan, ini nggak mungkin bisa jalan kalau misalnya pemerintah tuh nggak tindak lanjut kan. Akhirnya kita kirim surat, setelah 7 bulan saya ingat banget, tim waktu itu cuman
berlima, udah termasuk office boy, hari Jumat malam ditelepon dari balai kota. Telepon. Gubernur berarti ya? Kayaknya ya Pemprov orang di maksudnya. balai, ya Pemprov DKI Jakarta, orang balai kota, Pak Wagub mau ketemu. Wagub itu siapa ya? Ahok ya? Pak Wagub mau ketemu. Saya bilang bener nggak sih? Nggak mungkin lah. Ngapain ketemu kita kan ibaratnya gitu kan? Siapa kita gitu kan? Begitu hari Seninnya jam 8 masih ada videonya sampai hari ini di YouTube karena Pak Ahok kan selalu Publish dulu ya? Udah gitu ketemu Pak Ahok. Pak Ahok saya inget banget duduk di ruangannya beliau terus dia cuman yang kalian udah bersurat panjang banget katanya. Udahlah jelasin aja lu mau apa katanya gitu kan. Akhirnya presentasi kan saya cuma bilang Pak ini kita pure mau ngebantu negara, mau ngebantu Jakarta. Budget berapapun we don't care lah kasarnya gitu. Ini saya punya peta, saya punya aplikasi. Bapak sosialisasiin ini aplikasi untuk bisa seluruh warga tuh bisa lapor. Iya. Tapi Bapak mesti siap dengan support system untuk tindak lanjut ya gitu. Jadi waktu itu 29 Januari waktu itu masih ya 29 Januari 2014 ketua Pak Ahok, 9 bulan kemudian pokoknya navigasi di dalam karena begitu Pak Ahok kan bilang oke, saya setuju ini keren banget pokoknya lu mesti implement. Nah, akhirnya jalanin ya semua nih Diskominfo gitu kan, kayak SKPD. Iya. Begitu sampai Itu another different world ya sih. Iya, begitu sampai SKPD saya presentasi di depan kayak 60 orang lah gitu ya. Mungkin berapa SKPD dan timnya. Begitu saya presentasi hal yang sama, nggak ada yang mau. Kenapa? Ya nggak tahu. Mungkin kayak dalam hati mereka ini nambah-nambah kerjaan aja. Iya Siapa satu, sih ini nambah-nambah orang? kerjaan. Borok kelihatan semua kan kasarnya gitu kan. Ini ngapain nih ngebuat transparan kayak begini. Iya. Akhirnya, tapi ada waktu itu ada satu orang. Saya ingat banget Pak Alberto waktu itu dia bilang Mas, oke deh Diskominfo. Saya mau pakai gitu. Karena memang ya ini penting banget untuk IT. Udah kita buatin pokoknya sistemnya. Ketemu lagi sama Pak Ahok November udah lupa kan Pak Ahok ketemu banyak orang kan. Iyalah wajar. Terus lagi rapim Senin kan, saya diselipin lah cuma 5 menit boleh presentasi kasih lihat sistemnya. Terus beliau bilang gini, udah jadi katanya gitu kan, ini namanya apa sistemnya? Terus kita bingung kan namanya apa kan. Waktu itu belum ada namanya? Belum ada. Oh iya, ini karena keluhan warga namanya Clue Pak, saya bilang gitu, QLUE. Oh enggak, namanya Jakarta Smart City katanya gitu. Tapi kamu boleh deh keep nama Clue kamu katanya gitu. Oh, jadi ini asal muasal Jakarta Smart City itu dari situ berarti ya? Jadi smartcity.jakarta.go.id itu awalnya itu di meeting itu Pak Ahok smartcity.jakarta.go.id. Oh. Ini sistemnya Jakarta Smart City. Oke. Nah udah, akhirnya mulailah di launching. Oke, kapan bisa launching? 15 Desember ya, bayangin. Jadi kayak cuma itu tanggal berapa tadi? Itu November akhir kalau nggak salah. 15 Desember Udah gitu 15 Desember suruh launching. Saya pikir launchingnya kecil-kecilan. Iya. Saya bilang sama CTO saya, timnya masih kayak waktu itu ya ber-12 lah, nambah dikit. Ya oke lah, saya pikir gitu kan. Kita launching Clue, ya paling cuman kita doang kan, saya pikir. Begitu 15 Desember itu live Metro TV, TV One, pokoknya macam-macam lah, live di mana-mana. Terus semua 254 lurah 254 ya, lurah diundang 44 camat. Oh, rame banget. Wakapolda, bayangin nggak? Pak Ahok di situ. Terus kita kayak, kok sampai jadi kayak begini. Sistem Clue-nya aja waktu itu servernya masih di gudang. Oh. Jadi belum siap untuk nampung. Jadi kapasitasnya sebenarnya belum bisa untuk menampung semua keluhan warga ya? Belum. Terus udah gitu live kan. Ya, launching Jakarta Smart City di Metro TV live pagi-pagi jam 7 pagi. Udah gitu saya ingat banget. Pembukaan MC. Terus kita akan demokan ininya sistemnya. Warga udah bisa download loh sekarang di aplikasi gitu kan. Di Play Store. Itu warga download, saya ingat banget sehari itu waktu itu 70.000. Wow. Servernya down maksudnya. Iyalah. Di gudang masih kan servernya. Itu CTO saya di atas itu Balai Agung ya. Oh. Kayak mencetin refresh karena dia bilang kan, oke kita coba demoin, kita laporin ya di sini, lapor kira-kira masuk nggak, peta dibuka di depan, kira-kira masuk nggak di peta ini gitu. Begitu nggak masuk, muter, saya pikir mati lah ini. Terus saya dalam hati saya gini, sebelah MC kan, kalau dalam saya gini, kalau misalnya sampai itu laporan masuk, ya udah kita lanjutin siklu. Kalau nggak masuk, ya udahlah kita sampai di sini aja. Saya pikir gitu. Ternyata nggak lama kemudian, lama sebenarnya sih mungkin sekitar semenit lah ya. Nggak lama kemudian tuh ininya placemarknya jatuh gitu kan, kayak muncul gitu. Itu semua orang standing ovation kayak
kayaknya tuh yang we just discovered fire gitu. Wah hebat loh, ada laporan warga di tengah peta gitu untuk tindak lanjut. Nah di situ Pak Ahok langsung ambil mic. Ini lihat ya semua lurah ya, ini mesti tindak lanjut. Kalau misalnya tindak lanjut, Ini cara ngomongnya Pak Ahok banget gitu. ini mesti tindak lanjut gitu-gitu lah. Akhirnya jadilah lahirlah Clue. Laporan tuh akhirnya 500.000 jadi standar laporan lah ya. Akhirnya kita banyak nge-training lurah, nge-training camat, nge-training Jadi hands on banget ya sampai ke lurah-lurah, ke camat-camat ke gitu. kelurahan-kelurahan waktu itu bener-bener karena timnya masih dikit jadi saya yang turun tangan kelurahan-kelurahan ngajarin gitu. Ketemu wali kota. Jadi ya udah deket banget sama Pemprov DKI lah sejak zaman itu gitu. Cuman saya cuma mikir kan waktu itu ini laporan Clue, orang banyak yang lapor. Cuman terus naik terus kan, yang download tuh dari 500.000, itu 800, 1 juta, 2 juta. Wow. Non-stop dalam waktu 1 tahun. Akhirnya di 6 bulan pertama kita bilang, kayaknya kita mesti jadiin ini sebagai perusahaan deh. Iya. Ini udah gak normal kayak begini caranya. Masa laporan begini, PT-nya masih numpang. Akhirnya kita spin off jadilah PT Clue Indonesia waktu itu. Gitu. Terus ya udah dari situ belajar kalau misalnya Clue ini memang aplikasi sosial tanpa revenue, jadi nggak ada revenue. Nah aku baru mau nanya tadi. Budget sustainability-nya gimana kalau nggak ada revenue gitu tuh? Iya, itu nge-decrease semua revenue kita yang kita dapetin dari perusahaan Google Sebelumnya itu turun terus kan. Akhirnya waktu itu kayak shareholder bilang kayaknya lo harus fundraising deh gitu. Akhirnya kita mulai belajar tuh akhirnya fundraising. Apa itu? Oh itu ada namanya startup. Bayangin belum kepikiran ada yang namanya startup tahun 2014-15. Itu mulai kita bareng-bareng sama Gojek waktu itu. Jadi ya waktu itu bareng-bareng sama Gojek. Ini startup belum hal yang common ya waktu itu ya, berarti ya. Udah gitu, udah kita fundraising, investornya juga belum banyak kan. Cuman ada yang satu yang percaya waktu itu dia bilang, gue percaya karena Clue membawa impact, ya udah kita invest. Ya udah dia invest, naik ya usernya sampai berapa juta lah gitu. Cuman ya namanya pemerintahan kan ganti gubernur. 2017 ini ya begitu ganti. Waktu itu Clue peaknya kalau nggak salah 3 juta user. Itu kita sempat kerja sama Transjakarta 2015-16 tuh ngebangun Clue Transit. Terus udah gitu 2017 ganti gubernur. Nah ganti gubernur ya biasanya kan program-program disesuaikan kan. Iya. Penyesuaian ya gitulah. Jadi selama berapa lama tuh berarti Clue berkolaborasi dengan Pemprov DKI? Berkolaborasi itu terus. Cuman memang kita akhirnya banyak keluar dari Pemprov. Jadi saat 2017 tuh malah di sisi dimana memang itu ya ada selalu dilihat ada sisi positifnya ya. Begitu kita kayak mungkin nggak terlalu dipakai lagi di Pemprov DKI Jakarta, kita ngelihat ini ada kesempatan untuk dipakai di luar. Ada sistem yang sama, orang invite. Jadi kayak yang welcome gitu. Properti besar itu banyak yang gue mau sama persis dong. Sistemnya kayak punya Pak Ahok kemarin gitu. Jadi properti gede pakai bayar udah gitu mulailah gedung-gedung, udah gitu juga ada kota-kota lain itu pakai. Jadi total kita tuh 180 kota dan di Malaysia, di Jepang 3 kota dan di Singapura ada 1 gedung lah gitu. Jadi berarti trialnya di Jakarta ya? Waktu itu berarti pertama kali produknya launching di Jakarta? Awalnya Jakarta. Cuman Jakarta tuh jadi benchmark lah. Jakarta sendiri akhirnya menjadi punya smart city kan. Jadi smart city system. Cuman akhirnya begitu tahun 2017 tuh bukan diganti, cuman timnya diperkuat internal. Akhirnya dibangunlah aplikasi Jaki ya. Dan Jakarta Smart City dilanjutin sama internal tim. Oke. Tapi berarti sampai sekarang masih berjalan tuh yang melayani kota-kota lain. Kalau laporan warganya udah enggak. Nah, tahun 2018 tuh kita pivot namanya. Kalau startup kan gitu kan. Kalau misalnya lo kayaknya nggak bisa making exponential revenue, ya lo cari revenue model lain. Akhirnya kita pivotnya ke AI waktu itu. AI jadi kita banyak empowering CCTV untuk jadi untuk facial recognition dan sebagainya. Gitu. Oke, menarik banget. Ini banyak yang nggak tahu nih sebenarnya cerita tentang Clue. Terus habis dari Clue, Mas Rama sibuk apa lagi setelah itu? Clue sih terus berjalan karena kan saya memang co-founder dari Clue kan. Cuma memang sebagian sekarang udah diusahain sama partners lah gitu. Karena investor kita juga udah mulai banyak kan, ada yang dari Jepang dan sebagainya gitu. Nah, impact tuh sangat penting buat saya. Terus sempat juga dari Clue tuh ngelihat kok polusi udara nih jelek banget. Terus akhirnya saya sempat buat startup namanya Bionika ya.
Ini yang alga itu bukan? Iya, mikroalga gitu. Jadi buat bionika, tapi memang bionika tuh versinya masih kayak research banget lah. Oh. Karena alga ini walaupun efektif, cuman belum bisa di scale up dan jadi kayak semacam, ya masih early lah. Ini kayak saya dulu buat VR udah jadi sekarang. Terus sekarang buat alga mungkin 10 tahun lagi gitu baru benar-benar meledak gitu. Iya. Jadi nggak bisa making impact yang gimana banget gitu. Ya sekarang masih tahapnya research lah gitu. Nah sekarang Pak Rama ini jadi Direktur Teknik dan Teknologi Informasinya Transjakarta. Nah aku tertarik sebenarnya mengulik dulu, kok mau sih akhirnya join Transjakarta? Saya dari dulu tuh memang impact ya, kembali lagi kan. Dan saya kan memang tinggalnya di Jakarta. Walaupun ibu kota ini sekarang lagi mau dipindahin juga kan. Gitu. Cuman tetap aja saya tinggalnya di Jakarta. Dengan clue yang udah banyak branching out ke kota-kota lain, ke negara lain. Saya ngerasa kayaknya nggak making impact ke kota Jakarta sendiri gitu. Nah, karena itu saya ngelihat kan kayaknya nih mungkin one day saya bisa bantu. Ini sebenarnya mimpi saya dari awal dulu juga sih. Mungkin one day saya bisa bantu Jakarta dari dalam gitu. Bukan dari luar. Nah, begitu ada kesempatan itu datang, nggak pikir panjang. Menit itu juga saya langsung oke. Nggak pikir panjang. Bocoran tuh. Jadi langsung dijawab iya tanpa pikir panjang. Iya, saya pikir apapun itulah at all cost, karena menurut saya memang itu yang memfulfill kayak hati nurani lah gitu ya untuk bisa terus berjalan gitu lah dan berkontribusi dan berkarya. Jadi kan sebenarnya udah cerita panjang tentang interestnya Pak Rama tentang social impact ya. Sebenarnya kalau di Transjakarta sendiri apa sih sebenarnya yang lagi bisa banget nih ditingkatkan nih kalau dari pendapatnya Pak Rama nih? Yang pasti sih saya di sini kan untuk mengakselerasi digital ya, transformasi digital. Dan Transjakarta ini kan punya target-target yang cukup optimistik lah gitu. Target penumpang dan sebagainya. Dan saya lihat yang paling penting adalah pelayanan kan. Pelayanan ke publik dan gimana publik tuh bisa melihat Transjakarta tuh sebagai first option and there is no other choice lah kasarnya gitu. Yes. Nah, itu sebenarnya bisa didapatkan dengan cara kita meningkatkan pelayanan digital kita gitu. Nah, ini memang yang pertama kali masuk quick wins-nya adalah TJ App. Jadi harapan saya adalah TJ App ini bisa kembangkan lagi, kita buat lebih scalable lagi lah untuk warga bisa langsung kita grab lah gitu sebanyak mungkin. Gitu. Karena dengan adanya itu kan layanan ada di situ semua, mungkin kita bakal add gamification, kita bakal add fitur-fitur yang benar-benar membantu warga untuk bisa traveling lah setiap hari dari sisi mobility ya gitu. Dan ini yang menurut saya menjadi satu hal penting di dalam TJF itu kita bisa mengintegrasikan semua sistem-sistem lain. Jadi kayak sistem AI kayak untuk misalnya untuk keramaian bus, keramaian halte itu bisa kita liatin di TJF kan. Jadi sebelum dia berangkat, oh ternyata halte ini penuh, kalau gitu coba pakai tempat yang lain lah gitu. Atau sebelum bus datang, oh ternyata bus ini udah penuh, kalau gitu nunggu lagi bus yang lain lah gitu. Atau dari internal TJF sendiri kan, dari internal TJ sendiri kan bisa mengalokasi bus sesuai dengan kepenuhan terminal dan juga kepenuhan dari bus-bus itu sendiri gitu. Jadi AI, engineering, udah gitu cyber security saya juga masukin, udah gitu juga IoT sensor sekarang kalau saya lihat memang banyak device kita ini yang masih belum standar yang bisa kita manage sendiri gitu. Harapan saya sih sebenarnya TJ ini punya kayak semacam internal sistem sendiri ya yang benar-benar dikelola sendiri dan we are in full control. Aku tadi mau highlight dua hal. Jadi sebenarnya kan AI, terus big data, terus IoT itu kan udah jadi buzzword ya. Sebenarnya apa sih AI itu? Terus IoT itu Internet of Things itu apa sih sebenarnya? Kayak kalau misalnya di ranah Transjakarta lah, kayak apa sih AI itu, artificial intelligence itu apa sih? Jadi kalau AI sendiri itu kan adalah kapabilitas mesin untuk bisa meniru indera manusia lah kasarnya gitu. Jadi penglihatan, even penciuman aja ada. Hah? Sekarang ada penciuman ya? Ada. Penglihatan, penciuman, pendengaran. Soalnya Google tuh suka buat penciuman tuh biasanya pas April Fools tuh. Jadi iya benar, itu ada tuh kan ya untuk waktu itu kan tahun 2016 atau 2017 Google ngebuat kayak gitu kan. Iya, jadi memang kapabilitas mesin untuk bisa melakukan itu yang dimana akhirnya digerakkan sama sama
either itu aplikasi ya. Jadi kayak misalnya computer vision kan dia bisa mendeteksi objek-objek, orang, plat nomor dan sebagainya kan, defect dan sebagainya itu ditampilkan visualisasi di dashboard. Terus ada juga kan sekarang, ya bukan sekarang sih, cuman udah lama namanya chatbot kan. Terus sekarang jadi generative AI yang keluar akhirnya jadi ChatGPT kan. Betul. Gitu. Nah generative AI ini sebenarnya saya mau implement juga di Transjakarta, jadi semuanya lebih seamless untuk pelayanan gitu. Jadi nanti mungkin di aplikasi TJF juga ada itu. Nah, dengan ada generative AI ini berarti AI membuat sesuatu kan, generate sesuatu gitu. Dan ini yang menurut saya game changing banget sih. Kita bisa implementasikan itu untuk meningkatkan pelayanan TJF ke depannya gitu. Untuk reporting, untuk misalnya untuk internal lah kalau reporting, tapi untuk customer center misalnya untuk komplain dan sebagainya itu bisa langsung diakomodir sama AI. Gitu. Kalau IoT sendiri kan sebenarnya Internet of Things lah ya, hal-hal yang kita lihat cuman ada connect internetnya gitu. Nah AI dan IoT ini menurut saya ini masih sangat early. Kedepannya itu ya tentunya evolusinya di AI dan IoT ini ya menjadi robot. Yang sekarang lagi dibuat Tesla kan. Robot untuk membantu lah segala ini itu yang benar-benar udah jadi future-nya. Memang saya udah melihatnya memang ke arah sana sih gitu. Internet of Things tuh jadi sebenarnya misalkan kita punya device gitu ya di suatu bus kita, entah itu device ticketing atau apapun atau signage gitu, tapi dia bisa menginformasikan ke sistem kita bahwa apa sih informasi yang disampaikan, terus kayak dia bisa terkonek dengan sistem kita karena dia punya jaringan internet itu sendiri berarti. Ya, jadi di dalam situ udah ada internetnya sendiri lah ya untuk bisa langsung connect. Sebenarnya udah banyak banget nih. Takut nanti kita ditagih sama pelanggan di YouTube. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pak Rama belum. Udah sebulan belum sih Pak? Belum sebulan. Jadi saya baru berapa? Mungkin 3 minggu kali. 3 minggu ya. Gimana tapi udah 3 minggu di Transjakarta? Wah seru ya, banyak. Seru tuh biasanya ada 2 hal ya. Ya masih menyerap lah, khususnya dari segi culture dan juga proses kerja ya. Yang ada di sini kan beda banget dengan startup. Kalau dulu kan startup banyak kan main terabas aja kan gitu. Ya, break things as much as you can gitu kan. Cuman kalau di sini kan ya peraturan-peraturannya, koridor-koridornya benar-benar mesti di consider banget lah gitu. Jadi saya pikir mungkin penggabungan dari 2 itu, saya juga nggak mau terlalu adaptif banget ke dalam. Cuman saya pengen juga membawa sense of culture startup ke dalam sini gitu. Salah satunya adalah mungkin internal sistemnya juga harus diimprove ya. Salah satunya itu. Kalau bisa semuanya lebih digital lah gitu. Kita nanti wawancara Pak Rama lagi 3 bulan lah. Gitu. Terus harapannya apa Pak selama di Transjakarta ini, pengennya bikin apa sih sebenarnya yang paling pengen dilihat? Saya secepatnya sih pengen, ya selalu saya tuh orangnya nggak sabaran. Ini orang yang bener-bener sebenarnya selalu nggak sabaran. Kalau misalnya di startup tuh untungnya lumayan cocok lah gitu. Karena apa-apa maunya buru-buru langsung dikerjain gitu. Tapi kan di sini kan memang berproses. Nah harapan saya sih memang 3 bulan ini quick win-nya adalah TJF udah launching. Itu harapannya sih. Itu TJF udah launching dan juga beberapa internal sistem udah bisa kita jalanin gitu. Karena ada beberapa yang harus distandarisasi, diperbaiki gitu ya, diintegrasi dan sebagainya gitu. Command center mungkin juga kalau bisa sudah di-upgrade juga lah gitu. Karena dengan masuknya TJF ini kan pengembangannya kemana-mana. Busway management system gitu. Itu juga command center juga berarti mesti di-upgrade kan. Udah gitu integration ke ya legacy system yang ada di dalam sini gitu. Jadi menurut saya sih quick wins, low hanging fruits mesti kita push. Untungnya sih saya ya lumayan ya sangat bersyukur lah ya karena banyak dukungan juga dari teman-teman TJ untuk bisa ya membantu mempercepat inisiatif ini. Terima kasih Pak Rama sudah hadir di Bus Stop Transjakarta. Oke sahabat TJ, berikut podcast kami bersama Raditya Maulana Rusdi, Direktur Teknik dan Teknologi Informasi Transjakarta. Sampai jumpa kembali. Thank you.